Oke, selamat datang di Lamekti Auto. Kali ini saya lagi berada di BMW Astra Shooter dan kebetulan saya ingin mereview. Waktu itu di sini saya sudah pernah mereview yang X5 dan 520i atau seri 5. Kali ini saya akan mereview seri 3, BMW seri 3. Ya, kalau yang ini memang ini yang mobil yang sedikit ada modif. Kalau yang sekarang ada di situ. Tapi kita akan bahas dulu yang ini ya. Kita akan bahas dulu ini sama aja sih untuk mesinnya. Apa sih perbedaannya? Ini katanya tipenya ada yang retrofit. Jadi yang udah lebih banyak kayak tipe-tipe M Sport gitu lah, tipe-tipe M gitu ya. Ember. Oke, langsung mulai aja videonya. Nah, sebenarnya BMW itu memang kalau dari tipe-tipenya itu memang kalau bisa ditipe itu kelihatan bedanya ya, ada yang seri 3 sama seri 5. Tapi kalau yang ini sebenarnya kalau dari luar itu kalau nggak ada nama ini tuh sebenarnya itu adalah dia adalah seri yang hampir sama aja. Kalau orang awam masih ngeliatnya sama aja. Tapi memang dia grillnya nggak butuh gede-gede banget sih, karena kalau yang seri 5 baru dia agak lebih besar ya daripada yang seri 3 ini. Untuk di depan sini dia ada lapisan karbon gitu ya, keren banget grillnya, piano black, ada chrome, nggak terlalu lebar. Sensor parkir ada tuh 2, 3, 4, empatnya di corner ya. Enggak deh, bukan 4 lagi, 6. Di sini ada juga nih di dekat area fog lamp. Tuh yang fog lamp dengan LED. Lampunya juga sudah menggunakan yang LED, full LED. Dari lampu sen sampai lampu utamanya dia menggunakan LED. Ya wajar lah, namanya juga mobil mewah. Tapi karena ini yang edisi khusus retrofit, dia ini dikasih karbon juga di bawah sini, body kit karbon. Karena kalau yang tipe yang biasa dia masih polos warna body. Oke, kita langsung lihat kap mesinnya. Nah, kita buka kap mesinnya. Nah, jadi sudah menggunakan pegas ya. Nah, untuk mesinnya sendiri untuk BMW seri 3 yang tipe 320 ini adalah 2000 cc, 4 silinder. Untuk tenaganya sendiri, mobil ini bisa mencapai 184 horsepower dan untuk torsinya sendiri bisa mencapai 300 Nm. Agak sedikit beda ya sama seri 5 kemarin ya. Ya pasti sedikit-sedikit beda, tapi sebenarnya hampir semua BMW ini kalau dari seri 3 dan 5 itu menurut saya sama. Untuk cover mesinnya bagus ya, rapi ya, BMW ya, jelas lah, namanya juga mobil harganya hampir 1 miliar kan. Dan catnya tuh benar-benar rapi banget dan kondisinya sih oke. Tapi memang dia belum ada peredam ya, tapi kayaknya sih pasti udah ada. Kalau yang apa seri 3 tuh harusnya juga udah ada peredamnya sih, tapi no problem, nggak masalah, yang penting mobil bisa jalan. Dan kalau pegas begini memang nutupnya memang agak sedikit ragu-ragu sih, karena menurut saya bisa di agak kencang dikit, takutnya apa kalau kita tekan juga penyok, jadi kita agak sedikit kencang ya udahlah. Nah, untuk tampilan sampingnya dari BMW M 320 ini bukan M ya, sorry ya, ini M ini hanya sebuah list yang bisa kalian modif di BMW tipe apapun ya, mau tipe yang seri 5, seri 2, yang bukan tipe M ya, itu bisa kalian pasang seperti ini. Makanya yang disebut adalah BMW 320 yang retrofit. Tapi aslinya dia masih polos body ya, masih polos body. Karena kan kalau yang di sini, di spion ini karena ini yang retrofit udah dikasih karbon gini ya, karbon fabric. Spion juga ada buat apa? Blind spot. Pilarnya sudah menggunakan piano black, handle sudah warna body dan sudah keyless begini, jadi kayak sentuhan gitu, keren banget ya, namanya juga BMW, nggak mungkin lah kalau BMW itu yang pakai masih pencet, jadi sentuhan gitu bagus. Dan BMW itu bagusnya kita ngisi bensin tinggal bilang ke petugasnya aja, kita nggak perlu naik tuas yang ada di dalam, karena BMW itu bisa buka dari sini, jadi kita suruh petugas aja tinggal buka dan kita ya tinggal isi lah.
Nah, ini ada lambang begini karena mobil ini sebagian katanya sih sudah ada mobil listrik katanya sih. Oh, dari samping gini memang sangat oke sih BMW sih emang. Dari depan cakep, belakang cakep, dari samping aja juga cakep. Oke, kita akan bahas peleknya yuk. Untuk peleknya, sebenarnya dia masih menggunakan pelek yang biasa ya. Peleknya tuh kayak sih hampir sama kayak seri 5, tapi kalau yang ini dia udah menggunakan peleknya dari yang tipe M. Jadi yang M Sport gitu ya. Untuk ukurannya dia menggunakan 225 40 ring 18 dan menggunakan bannya sudah Randstad tire. Untuk belakang udah cakram, dan perbedaannya lagi kalau yang ini adalah karena edisi khusus dia sudah menggunakan kaliper M juga yang buat rem cakram itu ya, keren. Jadi kelihatan mobil ini jadi lebih sporty. Untuk di bagian rem depan juga sudah menggunakan rem cakram. Sorry, jatuh. Tapi kalau ini kita agak susah. Oke, kita langsung bahas belakangnya aja yuk. Nah, untuk tampilan belakangnya dari BMW seri 3 ini, dia lampunya ini sudah menggunakan full LED ya, di sekitaran sininya udah menggunakan LED. Di sini ada logo 320i, kanan dia. Untuk seri 3 tuh ada yang 320i, ada yang 330i. Di sini ada muffler cutter atau reflektor di sekitaran bagasi ya. Dan sensor parkirnya di sini ada 4. Jadi 2 di apa tuh? 6 deh. 3 di sini, 4 di sini, dan 2 lagi. Yang satu di corner kanan, yang satu ada di sini. Jadi kita dari semua titik sensor parkirnya tuh benar-benar sangat mumpuni. Jadi biar kita ketahuan kalau mobil ada yang dekat-dekat kita tuh pasti bunyi di dalam. Dan karena ini yang tipe yang sudah ditambah aksesoris, dia udah ada tambahan spoiler body apa tuh dengan karbon. Kaca sudah ada defogger, antena model shark fin, dan di bawahnya lagi sudah ditambahin kayak semacam apa ya, knalpot gitu, apa muffler cutter kanan kiri ya. Dan di bawahnya juga ditambahin dengan karbon, jadi lebih oke sih. Jadi lebih menarik, karena kalau yang tipe yang biasa dia masih polos seperti ini ya, kayak tipe seri 5 yang pernah saya review. Oke, kita langsung coba buka bagasi. Nah, kalau untuk membuka bagasi, memang bagasinya ini dia sudah menggunakan elektrik ya, jelas lah. Kalau seri yang dari seri 2 yang lebih mewah-mewah kayak gini, itu dia sudah menggunakan elektrik. Jadi kita bukanya itu bisa dari sini. Sebenarnya sih kayak bisa dari sensor juga, tapi kayaknya lebih enak pakai ini. Kita tinggal pencet. Nah, pintunya langsung kebuka otomatis. Nah, untuk bagasinya memang sangat luas ya. Bisa menampung 2 koper gede tapi ditidurin, dan berapa galon gitu bisa sih, 8 galon bisa masuk atau 6 galon. Di kanan kirinya ada tempat penyimpanan lagi, dan di sini dia sebenarnya sih harusnya bisa dibuka nih, tapi kayaknya ini udah fix ya, jadi kayaknya udah nempel ini. Jadi bannya dia juga sudah menggunakan Randstad tire, dan di sini dia sayangnya nggak ada apa-apa, nggak ada lampu bagasi nih. Padahal kalau ada lampu bagasi lebih enak. Dan di sini di bahannya pakai bluder gitu ya, bagus ya, jadi tidak bakal mudah rusak. Dan di sininya sama ya, dilindungin gitu, keren banget. Dan di sini ada semacam tempat apa gini. Nah sudahlah, jangan kita rusak. Tapi memang dia masih manual ya sebenarnya, jadi dia otomatis buat buka doang. Aslinya sih dia kita nutup harus manual. Dan dia sudah ada kamera parkir. Oke, kita langsung ke interior aja. Untuk di interior sendiri memang tidak ada perbedaan nih sama yang, kalau menurut saya sih, sama yang seri 5. Tapi memang sih oke sih. BMW itu dari seri berapapun menurut saya itu sangat oke. Dari build quality-nya, benar-benar menggunakan soft touch semua ya. Dan cluster meternya nih, instrumennya nih keren banget ya, bisa kita atur juga nih dari menunya di sini.
Tuh. Radio ini juga terhubung ke audio yang tengah-tengah sini. Luar biasa. Karena di dalam showroom kita nggak bisa nyalain mesinnya ya. Untuk sebelah kanan, pinjam dulu. Dia saklar lampunya di sini semua ya. Mulai dari auto semuanya di sini saklar lampunya. Di sebelah kanan sini juga ada buah door lock, handle, masih yang modelnya udah unik. Dia ada bangkunya, setelan bangkunya, spion sudah electric mirror dan electric track dan otomatis. Tuh. Untuk power window dia kayaknya udah all auto. Ada window lock. Ada tempat penyimpanan, cup holder dan door pocket, dan di sini ada speaker. Dan dia ada buat tuas buka bagasi. Dan dia di mobil dibuka tuasnya dari luar, dia nggak ada tuas buat buka bensin, tapi di situnya ada tuas buka kap mesin. Bangkunya dia sudah menggunakan elektrik, lengkap ya, sampai head adjuster, recline-nya semuanya sudah menggunakan elektrik. Kalau di sebelah kiri pasti udah ya, coba dilihat. Sudah ya. Dan untuk bangkunya sendiri enak ya, udah dilapisi berjok kulitnya, ini asli ya, paten ya, jadi enak banget dudukin dan sangat nyaman. Untuk setirnya sendiri dia sudah dilapisi dengan kulit dan ada tombol-tombolnya. Memang dia tidak begitu lengkap seperti yang seri 5, tapi dia di tombolnya sini ada tombol buat voice comment gitu ya. Dan memang di sini juga masih ya mewah, tapi ya nggak terlalu mewah banget sih. Dan dia ada tulisan dengan bahasa Indonesia, kap mesinnya terbuka. Memang tadi kap mesinnya tuh dia belum ketutup rapat. Untuk pengaturan setirnya dia masih manual ya, belum elektrik. Dan teleskopiknya di sini hanya ada saklar buat lampu dim dan lampu sen. Di sebelah kanan baru wiper dan intermittennya. Tuh, apa lagi ya, seatbelt sudah kayak head adjuster tapi modelnya sangat unik. Hand grip sebelah kanan ada kaca dan lampu di sun visor. Untuk di area tengah sini kita coba dengan cek kontrol. Kita coba kembali ke menu ya. Nah, di sini dia infonya banyak ya. Kita coba ke home. Tuh, dia menunya. Ini radio. Coba kita ke media. Medianya ada apa aja dia? Stasiun diterima jadi radio, koneksi Bluetooth, micro ring. Ini buat komputer, ini buat peta, tuh navigasi. Dan ini tentang mobil. Nah, jadi ada profil pengemudinya, bisa siapa nih, ada tamunya, tuh, dan bisa di setel lagi lah. Dan di sini tuh ada pengaturannya juga, tuh, dan bisa dimain-mainin gitu ya, asik banget ya, asik. Nih ada bisa penerangan dari luar, jadi kita mesti bantu mengemudi. Dan displaynya pada berkendara bisa dari Sport dan Eco Pro, luar biasa. Pesan berkendara individual tuh, jadi kayak semacam kayak ya eco indikator sih, jadi lebih hemat. Dan ini aplikasi ini internet tuh, keren ya, namanya juga mobil mewah ya, pasti walaupun ini seri yang bukan yang begitu tinggi, tapi oke. Di sini ada lampu hazard ya dengan sentuhan ya, enggak, masih dipencet. Di sini ada AC yang sudah dual zone yang bisa diatur kecepatan anginnya. Dan di sini ada tombol buat audionya. Di sini kita tutup dulu, kayak semacam tempat penyimpanan ini dengan piano black, keren banget. Dan kita buka, dalamnya lengkap, ada cup holder, ada USB 12 volt, ada colokan power outlet 12 volt juga. Dan di sini ada buat wireless charging. Jadi ini HP kalian yang sudah dengan aplikasi wireless charging ini bisa ngecas di sini kalau mobil lagi jalan. Untuk transmisinya dia sudah 8 speed. 8 speed yang AT ya, AT-nya itu biar bukan dual clutch sih dia. Jadi AT-nya itu yang keren lah pokoknya. Dan di sini ada rem parkir yang udah
elektrik. Nah, dia tombol-tombolnya di sini yang bisa kita ubah nih. Tadi yang Sport Eco Pro bisa kita ubah dari sini. Stability apa tuh, kayak start stop engine, idle start stop, sensor parkir, VSC apa tuh? Vehicle Stability Control atau VSC di samping kanan, samping transmisi. Dan transmisinya sangat enak ya, dipegangnya ini kecil tapi sangat enak deh kalau kita ubah ke parkir gini, enak banget pokoknya deh. Karena mobilnya mati jadi nggak bisa kita buat dimainin. Di sini ada buat inian audio ya. Jadi kita bisa dari sini ngatur ya. Kalau di sini kan takut bahaya. Jadi kalau saya sambil nyetir gitu bisa nyari di sini. Dan di sini ada armrest ini lumayan lega, dan di sini ada tempat penyimpanannya juga. Tuh. Dan ada lampunya di sini. Ada tempat charger 12 volt juga. Tapi memang ini nggak ada wire charging dan nggak begitu lebar. Untuk di sini, dia di sini juga di area sebelah kiri dilapisi dengan piano black. Spionnya apa tuh? Tempat penyimpanannya sudah soft opening. Untuk di atasnya, sun visor sudah menggunakan lampu juga sebelah kiri. Ada lampu baca juga di sini. Bisa kita nyalakan di sini. Nah. Dan ada kayak buat sensor gini ya, sensor kita lagi berkendara. Dan di sini ada tempat spion yang sudah electric mirror. Di tengah-tengah sini ada tweeter gede banget. Memang mobil ini nih pasti keamanannya udah pasti dijamin ya, dengan kenyamanan yang enak, sangat enak seperti ini. Dan memang si airbag itu bukan hanya 2 di sini. Dia ada di pilar A. Tapi memang di pilar C nggak ada, di pilar B nggak ada maksudnya. Tapi dia ada di bangku sini nih. Coba lihat sebelah kiri, pasti ada itu. Biasanya dia kayak kertas gitu. Nggak nemu ya? Enggak. Coba nanti kita lihat di pilar belakang, apakah ada nggak? Soalnya kita kan baru lihat itu ada di sini dan di sini. Jadi airbagnya mumpuni. Oke, tutup dulu. Kita langsung pindah ke baris kedua yuk. Untuk di baris kedua nih, karena posisinya saya tadi sangat maju, ini duduknya sangat lega sekali. Walaupun ini bangkunya udah fix ya, nggak bisa dipaten, nggak bisa sliding gitu. Jadi udah ini paling pas. Jadi supir yang harus ngalah biar maju. Ini sangat lega sekali, enak. Dan di sini dia dilapisi dengan kayak plastik gitu ya, jadi lebih kokoh gitu ya. Dan ada tempat penyimpanan, set pocket kanan kiri. Di sini ada colokan 12 volt. AC yang bisa diatur ini di belakang, dan ada colokan juga 12 volt. Ini power outlet, ini yang colokannya. Dan ini AC-nya ini yang bisa kita atur kecepatannya dari sini. Akomodasi memang hanya itu aja ya, karena BWM yang bukan M sih, sorry. BMW seri 3 ini memang lebih cocok nyetir sendiri. Dan di belakang memang dia bagusnya udah ada power window yang sudah auto juga. Nih, ciri khasnya mobil BMW itu ada lapisan biru ambiennya gitu, keren banget ya. Dari depan situ, nyambung dari dashboard situ sampai pintu belakang, luar biasa. Dan ada cup holder di sini. Tapi memang bangkunya ini dia bisa dilipat ya, bisa recline. Nggak bisa, bisa sih harusnya, tapi ini nggak kelihatan. Nah, dia di belakangnya sini ada semacam ya child seat. Kalau ini bangku bisa dipakai buat ya dudukannya buat anak bayi ya. Tapi ngapa sayangnya dia di sini nggak ada armrest gitu loh. Kenapa? Harusnya dia tetap ada armrest ya, walaupun armrestnya bukan yang ada tombol-tombolnya gitu kayak seri 7 gitu. Ini harusnya ini ada armrestnya loh, enak loh. Kalau kita nggak duduk bertiga kan. Kenapa ya? Kalian tahu nggak kenapa nggak ada armrestnya ya? Sayang banget ya. Mobil ini tujuannya buat track, buat ngebut. Jadi nggak yang buat duduk belakang sebenarnya ya. Tapi harusnya kasih aja tetap nih, kalau bawa senderan enak banget. Ya udahlah. Dan di sini dia ada hand grip
Ada lampu baca di sini. Dan lampu baca itu unik, lucu banget. Oke, kita langsung keluar saja yuk, karena di dalam sini sudah ada yang tidak dibahas lagi di dalam bagian belakang ini. Sebenarnya mobil ini memang ini edisi khusus saja ya, dan dinamakan adalah retrofit. Karena cuma perbedaannya nggak jauh sih sama yang ini, sama yang seri 3 ini. Nah, kalian nih yang kalau mau lihat yang nggak modifan seperti itu, ini yang seri 3 yang benar-benar masih full, ukurannya full lah, pokoknya full. Dan velgnya kelihatan ya beda ya. Ini bukan tipe M gitu velgnya juga. Dan juga ini, nah, karena ini kayak yang tipe retrofit itu kan udah ada kayak semacam spoiler ya. Kalau ini dia polos seperti ini. Tapi semuanya sih tetap sama semua ya, dia udah ada kelengkapannya sama yang mobil yang tersebut. Karena yang ditujukan kalau yang di sebelah sana tuh dia itu yang buat lebih ke sport, jadi kelihatan kalian kalau yang punya mobil seri 3 itu bisa kalian ubah pasang aksesoris seperti ini dan jadi kelihatan banget kayak mobil ini adalah tipe M. Kalau bagi orang awam bener-bener pasti itu tipe M, bukan kelihatan tipe seri 3 biasa. Oke, sekian dulu video dari saya mengenai BMW seri 3 tahun 2020. Tapi ini yang 320i. Mohon maaf kalau masih salah kata dalam review mobil ini dan mobil-mobil lainnya. Karena saya sebagai manusia itu masih kurang sempurna dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe juga channel ini, karena tanpa kalian subscribe channel ini tidak akan seperti sekarang ini ya. Dan saya insya Allah akan rajin mengupload video-video mobil, baik mobil baru, mobil langka, atau mobil second lainnya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.